Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menutup-nutupi keburukan menggolongkan kita menjadi orang yang tahu keburukan diri kita dan bisa memperbaikinya. Dan semoga Allah yang menampilkan keindahan benar-benar memperindah lahir dan batin kita, sehingga kita benar-benar terbebas dari sifat munafik yang hanya sibuk ingin kelihatan bagus dalam pandangan orang, tapi tidak peduli dalam pandangan Allah. Salah satu asma Allah Ghafar yang kalau kita baca akar katanya yaitu menutup. Apa yang ditutup oleh Allah setidaknya ada 3. Karena menutupi, Allah itu maha menutupi. Pada saat yang sama Allah memperlihatkan keindahan. Contoh, sebetulnya yang tampak di kamera, tampak oleh mata kita itu adalah tutup. Yang aslinya ini kita tuh jelek. Di balik kulit wajah ini ada jaringan otot yang mengerikan kalau kita dibuka. Ada tengkorak yang horor kalau kita melihatnya. Jangan jauh-jauh kelopak mata saja. Ini mata indah karena oleh Allah diberikan penutupnya. Coba kalau kelopak mata ini dibuka, bulat saja mata begitu, sudah beda hasilnya. Benarkah? Allah maha menutupi yang buruk, lalu Allah berikan keindahan. Ini wujud diri kita. Hal lainnya, Allah juga menutupi apa yang terlintas dalam pikiran dan hati kita. Orang lain tidak tahu. Ini duduk begini, masing-masing menilai. Kita bertemu dengan guru, bertemu dengan teman, bertemu dengan orang di jalan, ada tuh pikiran kita. Dan sering pikiran kita buruk. Lihat hidung seseorang, oh, ini seperti kakak tua. Bayangkan, kalau tidak ditutupi Allah dan orang tahu, kamu nyebut kakak tua, di mana-mana perkelahian. Datang yang kulitnya hitam, terlintas dalam pikiran, Hajar Aswad, bisa berkelahi itu. Benar, yang janggutnya sedikit, langsung dalam pikiran, kambing, ini kan sakit hati. Berapa banyak pikiran-pikiran yang kotor, buruk, yang tidak diketahui orang lain, padahal Allah tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di hatinya. Wa huwa alimun bidati sudur, dan dia Allah mengetahui apa yang ada di lubuk hati kita. Allah tahu kita berpikiran buruk, terlintas di hati kita buruk. Maha suci Allah yang menutupinya. Benar kan? Ini saja kita sama-sama tidak tahu, padahal kita saling mikir nih. Ini saling menilai satu sama lain, ya kan? Kalau saja dibuka bisa berkelahi ini. Ada juga pengalaman buruk. Banyak kita mengalami episode dari mulai bayi di perut ibu, lahir ke dunia, waktu bayi, banyak hal-hal buruk yang Allah tutupi, kita tidak ingat, tidak tahu. Ibu-ibu kalau terus-terus ingat tentang melahirkan, bisa mogok tuh. Sekali melahirkan saja sudah cukup trauma. Allah menutupi banyak hal sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih baik. Bisa dibayangkan kalau setiap hal-hal buruk dan terus teringat, kita tidak bisa makan, tidak bisa tidur, tidak bisa bekerja. Dan ada yang lebih dahsyat lagi adalah keburukan masa lalu kita, aib-aib dan dosa. Ini tidak diketahui. Kita berkumpul di sini dengan aib nih. Satu sama lain punya aib, punya dosa, punya kekurangan, punya masa lalu yang kelam, punya kebodohan, dan Allah menutupi. Kita tidak tahu satu sama lain. Benar? Kalau tidak, ini bubar kita ini. Ini yang nonton saja mau mendengar karena tidak tahu aib pembicara.
kekurangan, kesalahan, dosa, aib ditutupi oleh Allah yang Maha Ghafar, Maha menutupi. Dan Allah memperlihatkan ilmu kita yang sedikit sepertinya manfaat besar. Allah memperlihatkan sholat kita yang tidak khusyuk sepertinya khusyuk. Banyak sedekah yang sedikit tapi sepertinya dermawan. Banyak hal-hal yang sebetulnya remeh-temeh dalam pandangan Allah tidak ada apa-apanya, tapi oleh Allah diperlihatkan. Jadi aja orang mau menghargai, mau bersalaman, mau bergaul dengan kita. Kalau dibeberkan, tidak ada satupun orang yang mau dekat dengan kita. Ada yang sudah menikah, kenapa? Ada yang mau menikah dengan kita. Sebab dia tidak tahu masa lalu kita. Coba kalau dibeberkan, nggak ada pernikahan, mual. Kenapa anak masih mencium tangan orang tua? Karena anak tidak tahu aib orang tuanya. Kalau dibeberkan, udah mending yatim piatu, mungkin begitu. Kenapa guru masih didengar di sekolah? Karena murid tidak tahu aib gurunya. Kalau tahu, bubar sekolah. Kenapa kita masih ada pemilihan kepala daerah? Karena masih ditutupi aib. Kalau dibeberkan, kita nggak akan pernah punya pemimpin. Karena tiap orang punya aib, dosa, kekurangan dan kesalahan. Allah Maha menutupi keburukan dan menggantinya dengan kebaikan. Subhanallah. Dengan adanya kesadaran bahwa Allah Maha menutupi keburukan dari fisik saja, kita tidak boleh menjadi ujub kalau kita diberi penampilan yang indah, karena semuanya cuma tutup Allah. Sekarang kulit kita begini, kalau Allah mau gampang ini, cukup kepleset, robek sini. Cukup dikirim balon gas meledak dan terbakar. Sangat mudah bagi Allah mengambil semua yang indah ini seketika. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Mudah bagi Allah mengambil semua dan seketika bisa kelihatan mudah. Begitu pula kalau ada lintasan-lintasan buruk di pikiran kita, nanti kalau tidak ditahan keluar dalam celetukan. Gemuk amat tuh, kayak bola, jadi masalah ya. Makanya segera istighfar. Juga kalau kita tahu ada keburukan kita yang ditutupi Allah, kita dihormati, kita disegani, kita disalami, jangan larut. Ini semua topeng nih. Kita harus tidak boleh terkecoh oleh penghormatan orang. Hadirin sekalian, hadir bersama kita Al-Ustadz Al-Muqarraf. Wah, lalu kita merasa membumbung. Padahal pada saat disebut begitu, buka hati kita. Selama ini benarkah niat dakwahnya untuk Allah, atau nyari uang, atau nyari pujian, nyari kekaguman orang? Allah tahu. Apakah yang diceramahkan ini sudah diamalkan, atau hanya membagus-baguskan omongan? Allah tahu. Di balik ceramah ini maksiat apa? Allah tahu. Nanti ketika disebut Al-Muqarraf, Al-Ustadz, cute, hadir itu harusnya begitu, bukannya sombong. Karena Allah tahu kita lebih suka sekali dengan pujian yang disangkakan orang daripada yang diketahui Allah. Padahal harusnya pikiran kita bukan pujian orang, tapi apa yang diketahui Allah tentang diri kita. Gak ada apa-apanya kita ini. Kalau Allah membeberkan, gak ada apa-apanya. Satu aja aib sudah cukup untuk membuat kita terpuruk, terhina, dan dibenci banyak orang. Satu saja aib. Makanya dengan mengetahui asma Allah Al-Ghafar ini, kita jangan sampai mabok dalam pujian, penghormatan, penghargaan. Kita harus benar-benar malu, merunduk. Insya Allah itu lebih menyelamatkan. Dan Allah tahu persis. Ya, pertanyaan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal. Begini tentang Allah Maha menutupi terkait dengan menutup aib. Seandainya seseorang atau kita mempunyai aib dan oleh Allah ditutup-tutupi sampai saat ini, mungkin kita pernah beristighfar atau bertaubat, dan kita tidak tahu taubat kita diterima atau tidak, dan sampai saat ini aib kita ditutup-tutupi oleh Allah. Untuk membedakan
yang ditutup oleh Allah aib kita itu sebagai rahmat Allah diterimanya taubat ataupun sebagai istidraj supaya dosa kita berlipat-lipat, cara membedakannya seperti apa? Ya, ada rahmat, ada istijraj ya. Istijraj itu adalah orang yang bahasa Sundanya diwowoi. Ayo dikasih saja sampai dia semakin mabok, semakin seperti orang minuman keras, kasih aja terus, makin mabok, makin gak sadar. Ada manusia durjana yang memang berkhianat kepada Allah lahir batin, dan oleh Allah diberi saja. Uang dikasih, kedudukan dikasih, jabatan makin mabok. Gak tahu apa-apa selain jadi contoh keburukan. Cirinya adalah begini, kalau orang yang disukai Allah, kepada orang lain diperlihatkan kemuliaan, tapi kepada dirinya sendiri oleh Allah diperlihatkan keburukan. Kalau orang yang tidak disukai Allah, dia melihat dirinya bagus, tapi oleh Allah diperlihatkan kepada orang lain keburukannya. Nah, jadi ciri orang yang dirahmati Allah, kita sibuk merasa sholat tidak khusyuk, orang menganggap kita khusyuk. Kita sibuk merasa kita banyak kekurangan, orang melihat kelebihan kita. Dan orang yang disukai Allah tidak pusing dengan penilaian orang. Yang dia pikirkan adalah penilaian Allah. Sejujurnya tingkat yang lebih tinggi, kalau kita masih takut aib kita dibeberkan ke orang lain, ini masih manusiawi. Tetapi berarti kita masih takut oleh penilaian orang. Harusnya bukan takut aib kita dibeberkan oleh Allah ke orang lain. Kita tuh takut aib kita tidak dihapuskan oleh Allah. Bukan urusan penilaian orang, tapi bahaya kalau aib kita tidak diampuni, kita celaka dunia akhirat. Kita sering minta, ya Allah tutupi aib saya. Sebetulnya kepentingannya karena takut oleh orang, ya kan? Tapi ya ini rada lumayan lah, ya. Tapi harusnya bukan itu yang kita takuti. Kita takut tidak diampuni Allah. Toh nanti orang lain tahu kekurangan dan aib kita. Kalau dibeberkan membuat kita jadi tobat, nggak apa-apa. Karena yang penting itu adalah diampuni oleh Allah. Kita kan mati-matian nutup aib karena takut dihina orang. Harusnya kita takut tidak diampuni Allah. Makanya kita kejar dosa-dosa kita itu dengan tobat nasuha. Supaya apa? Bukan supaya tidak dibeberkan, supaya dihapuskan oleh Allah. Kalau hapus, Allah ridho kepada kita, ya kan? Nah, begitulah, insya Allah kita lanjutkan sesudah ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis yang maknanya kurang lebih begini ya. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka dia akan ditutupi aibnya di dunia dan akhiratnya. Nah, terkait dengan menutupi aib ini, terkadang fokus kita kepada orang itu supaya tidak terbuka. Padahal itu bagian dari hal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita yang harus dilakukan terkait ini ya? Terima kasih. Ya, Allah tahu persis aib setiap orang, termasuk aib kita. Dan kalau kita ditakdirkan oleh Allah tahu aib seseorang, ini adalah amanah. Ini adalah ujian. Kalau Ustaz tahu aib saya tahu aib Ustaz. Takdirnya tahu ini pun dengan izin Allah. Ini cobaan. Mau bersikap seperti apa? Mau memuaskan nafsu, kita beberkan karena kita dengki kepada seseorang. Sebetulnya ini rahasia ya, kita aja. Karena ini itu sudah ada kelezatan. Dan Allah tahu kita lezat ketika membeberkan aib seseorang. Kita lezat ketika orang itu jatuh dalam pandangan orang. Itu kan dengki. Kita lezat ketika aib itu tersebar. Demi Allah, Allah tahu itu. Ada balasannya. Kalau kita mau nutupin aib, gak bisa. Wa yamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illahu. Kalau Allah memberikan kemudaratan,
bencana, musibah, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah sendiri. Kita bisa nanti dibeberkan, hancur tuh kita. Dan lebih parahnya, selain dibeberkan hancur nama, itu adalah kita tidak disukai Allah. Mungkin kita dihina orang sudah nggak enak, tapi dibenci Allah, itulah petaka yang sebenarnya. Makanya kalau kita jadi kuburan aib orang, ya. Kalau kita mendengar, udah kuburan aja, berhenti, nggak usah dibeberkan lagi. Karena itu cobaan. Dah kuburan, kalau kita harus nasihati langsung ke yang bersangkutan, tapi doa itu walaupun tidak diketahui adalah bagian daripada kepedulian kita. Nah, saudaraku sekalian, jangan membeberkan aib. Mengapa? Bukan karena kita takut aib kita dibeberkan oleh Allah, tapi ini tidak disukai Allah, membeberkan aib. Gibah namanya, pemakan daging bangkai saudaranya sendiri. Mudah-mudahan hadiahnya adalah dihapuskannya. Jadi kalau kita ditutupi aib, maksudnya adalah dihapuskan oleh Allah. Inilah sebetulnya keberuntungan bagi kita. Dunia akhirat dihapuskan, berarti Allah ridho kepada kita. Maka tutupilah aib saudara kita, supaya Allah menutupi, menghapuskan aib-aib kita dunia akhirat. Lakukanlah bukan untuk semata-mata kita ditutupi dari manusia, tetapi lakukanlah supaya kita benar-benar dicintai Allah, dihapuskan keburukan kita oleh Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang Maha Pengampun, ya Ghafar, ya Ghafurur Rahim, ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, hanya Engkaulah satu-satunya yang menghapuskan semua dosa dan aib kami. Berikan kepada kami sisa umur yang bersih, yang bisa menjadi bekal perjumpaan kami denganmu. Dan jadikan kami menjadi jalan, ya Allah, terhapuskannya dosa saudara-saudara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, semoga kesempatan ditutupi aib ini kita kejar dengan taubatan nasuha dan menutupi aib saudara-saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.